Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Ulung Nadi dengan NIM akhiran 2210411092 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang leasing. Selanjutnya tonton video ini. Pengertian leasing. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan badan hukum atau perorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal. Pembayaran kembali oleh peminjam dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Perusahaan yang menyelenggarakan leasing disebut lessor, sedangkan perusahaan yang mengajukan leasing disebut dengan lessee. Teknik pembiayaan leasing. Yang pertama, finansi leasing, yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Kemudian operating leasing, yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, lessor, yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Kemudian lessee, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga, supplier, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lessee dengan pembiayaan tunai dari lessor. Yang keempat, bank atau kreditur, pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Jenis-jenis leasing, yaitu yang pertama ada sewa modal atau capital leasing, yang kedua sewa jenis penjualan atau sales type leasing, yang ketiga sewa lintas batas atau cross border leasing, yang keempat sewa operasional atau operating leasing. Kemudian fungsi leasing. Fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Kemudian tujuan leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal. Walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi, selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jenis-jenis transaksi leasing. Yang pertama, lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjukkan supplier peralatan yang memuaskan. Yang kedua, setelah lessee mengisi formulir permohonan leasing, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. Yang ketiga, lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas leasing dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee lama kontrak pembayaran sewa leasing. Setelah ini, maka kontrak leasing dapat ditandatangani. Yang keempat, pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-leasing dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak leasing antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Yang keempat, supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-leasing ke lokasi leasing untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, maka supplier akan menandatangani perjanjian purna jual. Yang keenam, lessee menandatangani tanda diterima peralatan dan menyerahkan kepada supplier.
Kemudian yang 7, supplier menyerahkan tanda terima yang diterima dari lisi, bukti dan memindahkan pemilik kepada lisor. Yang ke-8, lisor membayar harga peralatan yang dilisi kepada supplier. Kemudian yang ke-9, lisi membayar sewa lisi secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lisi. Keunggulan leasing. Kemudian keunggulan leasing. Yang pertama, transaksi sewa guna dapat dilakukan tanpa harus adanya uang muka. Hal ini dapat membantu aliran kas bagi perusahaan-perusahaan lisi yang baru berdiri dan belum memiliki kondisi finansial yang solid. Yang kedua, dibandingkan pembiayaan melalui kredit perbankan, pembiayaan sewa guna lebih fleksibel karena lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan pihak lisi. Yang ketiga, salah satu jenis transaksi sewa guna yaitu operating lisi yang berjangka waktu singkat dapat mengatasi risiko keuangan yang dihadapi pihak lisi. Yang keempat, pembayaran sewa secara periodik dengan jumlah tetap memberikan kemudahan bagi pihak lisi dalam penyusunan anggaran tahunan. Nah, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya tentang leasing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.